Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam video-video pembelajaran statistik menggunakan tools SPSS. Sobat pembelajar, kali ini kita akan bersama-sama melakukan analisis regresi berganda atau multiple regression. Analisis ini merupakan metode atau teknik analisis hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lain yang kita nyatakan dalam bentuk persamaan matematik. Analisis regresi berganda atau multiple regression ini berfungsi untuk melihat pengaruh dari dua atau lebih variabel independen. Jadi syarat untuk analisis regresi berganda adalah minimal ada dua variabel independen. Dan kita harapkan lebih dari dua. Nah, variabel yang kita akan uji pengaruhnya adalah variabel independen terhadap variabel dependen. Akan tetapi, sebelum menjalankan analisis ini, saya perlu tekankan, saya perlu disclaimer bahwa ada beberapa uji-uji awal atau uji-uji penyerta yang biasa kita sebut dengan uji klasik, ya, asumsi klasik. Nah, sebelum kita memulai analisis regresi berganda ini. Jadi analisis ini harus diawali dengan beberapa uji. Dan semua uji itu harus terpenuhi. Yang pertama, kita harus melakukan uji normalitas. Ya, semua data yang kita peroleh atau yang kita miliki harus berdistribusi normal. Itu prasyarat. Yang kedua adalah uji linearitas. Kita harus bisa membuktikan lebih awal ada hubungan yang terbentuk antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Ya. Yang ketiga, kita harus melakukan uji multikolinearitas. Ya, di mana model regresi yang baik itu tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, yang keempat, sebelum uji ini kita jalankan juga harus kita lakukan uji heteroskedastisitas. Tidak boleh ada gejala heteroskedastisitas. Yang kelima, kadang-kadang dibutuhkan uji autokorelasi. Khusus untuk data dalam kategori time series. Ya. Jadi untuk data time series yang kita lihat perkembangannya dari satu waktu ke waktu yang lain, nah itu membutuhkan uji autokorelasi. Akan tetapi jika kita menggunakan alat ukur kuesioner yang sifat data kita adalah simultan, maka uji autokorelasi dapat kita kesampingkan. Seperti itu. Baik, cara menjalankan uji regresi berganda ini, caranya kurang lebih sama dengan analisis regresi sederhana. Prosedur dan mekanismenya kurang lebih sama. Dan tabel-tabel yang akan ditampilkan juga kurang lebih sama. Seperti itu. Baik. Kita jalankan. Ini adalah tampilan dari SPSS kita. Tentu variabel view-nya ya seperti ini, X1, X2, dan prestasi itu adalah variabel Y. Caranya kita masuk ke menu Analyze, Regression. Ya, sebentar saya pindahkan menunya dulu. Analyze, Regression, Linear. Nah, yang variabel Y ini kita masukkan ke dependen. Variabel motivasi dan minat masukkan ke independen. Metodenya metode enter, statistiknya oke, sudah tercentang estimate dan model fit-nya. Ya, kita continue saja. Tidak perlu ada yang kita otak-atik, kita okekan. Sesederhana itu. Begitu cara menjalankan uji regresi di SPSS. Tapi sekali lagi ya, sebelum kita jalankan ada uji-uji penyerta, uji asumsi klasik yang harus kita jalankan dan pastikan lolos untuk terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, barulah analisis atau uji regresi ini kita jalankan. Baik, kita jelaskan ya, ada 4 tabel.
yang dimunculkan dalam analisis ini. Tabel yang pertama ini menjelaskan apa variabel dependen kita, apa variabel prediktor kita atau variabel independen kita, dan metode yang digunakan adalah metode apa. Nah, di sini terlihat ya metodenya, metode enter. Ya, yang di enter atau menggunakan metode enter itu adalah variabel minat dan motivasi. Variabel dependennya adalah prestasi, Y, ya. Seperti itu tabel yang pertama. Tabel yang kedua adalah model Sembri, ya ringkasannya. Jadi dari perhitungan keseluruhan kita dapat beberapa nilai, ada nilai R, ada nilai R square, adjust R square, ada standard error of the estimate. Nah, nilai-nilai ini sebenarnya kita bisa analisis, tapi hal yang terpenting saya garis bawah ya, R square. Ini adalah nilai terpenting kita akan ambil atau kita akan analisis. R square ini bermakna, nilai R square ini adalah 0,836. Bermakna bahwa variabel minat dan motivasi X1 maupun X2, ya motivasi dan minat ini mampu menjelaskan variabel prestasi sebesar 0,836. Kita bisa prosentase, ya kita bisa langsung prosentase menjadi 83,6%. Jadi variabel motivasi dan variabel minat itu mampu menjelaskan variabel prestasi sebesar 0,836 atau kita persentase 83,6%. Seperti itu. Ada juga literatur yang menjelaskan bahwa ini adalah pengaruh. Jadi motivasi dan minat X1 dan X2 itu mempunyai pengaruh terhadap Y, prestasi, sebesar 83,6%. Boleh, makna seperti itu juga boleh. Nah, pada tabel ANOVA, ya, di tabel ANOVA ini, kita dapat memastikan bahwa jika keseluruhan variabel baik X1 maupun X2 diuji secara serentak, disatukan bersama-sama untuk melihat pengaruhnya terhadap Y, terhadap prestasi kerja, ketika disatukan maka hasilnya adalah signifikan. Jika, sekali lagi ya, jika motivasi dan minat ini disatukan bersama-sama diuji pengaruhnya untuk ke prestasi, ya, maka hasilnya adalah signifikan. Ya, itu makna dari tabel ANOVA. Ini dapat kita bandingkan juga ya, lihat DF-nya 2, jumlah sampelnya berapa, kita akan bandingkan F tabel dengan F hitung. Nah, di sini sudah bisa kita pastikan bahwa F hitung pasti lebih besar dibanding F tabel, sehingga dia signifikan. Seperti itu cara memaknai tabel ANOVA ini. Nah, selanjutnya ada tabel koefisien. Tabel koefisien ini akan melihat dampak dan pengaruh secara individual masing-masing variabel. Ya. Jadi, kita lihat untuk variabel X1, signifikansinya itu 0,077. Artinya ini lebih besar dari 0,05 dan ini tidak signifikan. Sedangkan variabel minat atau X2 itu signifikan. Jadi, jika dilihat secara personal atau secara parsial, maka variabel motivasi ini tidak signifikan pengaruhnya terhadap prestasi. Sedangkan variabel minat ini mempunyai pengaruh yang signifikan. Tapi kalau bersama-sama tadi di tabel ANOVA justru terlihat signifikan. Nah, seperti itu maknanya. Baik. Kita berikan catatan tambahan ya. Di sini kan ada angka-angka yang perlu kita cermati. Ya, angka-angka itu adalah nih. Misalnya di konstan ya, angka konstan ini. Di unstandardized, kita lihat B-nya. Ya, nilai B untuk konstan 4,657. Ya. Artinya bahwa jika tidak terdapat
motivasi maupun minat, maka pengaruh terhadap prestasi itu sebesar 4,657. Jadi kalau ini dihilangkan, ya pengaruh yang ada terhadap prestasi sebesar 4,657. Seperti itu. Nah, demikian kalau kita lihat nilai regresinya, nilai B-nya untuk motivasi 0,318, minat atau X2 0,742. Nah, artinya setiap penambahan 1% itu, ya 1% motivasi itu memberi dampak 0,318 pada prestasi. Demikian dengan minat. Setiap penambahan 1% minat, maka memberi dampak 0,742 pada prestasi. Seperti itu. Itu cara memaknai tabel-tabel ini. Nah, uji T-nya tentu kita bisa lihat, bandingkan dengan T-tabel. Tetapi paling sederhana kita langsung mencermati ini. Ya. Jadi, motivasi X1 itu tidak signifikan, sedangkan minat X2 signifikan. Nah, itu makna atau kesimpulan dari uji regresi linear berganda kita. Demikian video pembelajaran singkat kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.